Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar bersama Vilo dan Sofia. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan coba belajar tematik tentang menceritakan aturan kegiatan pada malam hari. Nah, tentunya di rumah kalian pasti ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Utamanya aturan pada ketika pagi hari kita harus bersih-bersih, kita harus menolong ibu, pekerjaan orang tua di rumah, pekerjaan rumah, menyelesaikan PR, aturan ketika siang hari istirahat, makan siang, ketika sore hari mandi dan lain sebagainya. Dan ketika malam hari tentu di keluarga kalian juga ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Nah, kira-kira apa ya aturan-aturan yang biasa ada di rumah seperti di rumah kalian? Yuk kita lihat sama-sama seperti apa aturan yang biasa dilakukan oleh keluarga. Nah, sebelum itu kita coba baca cerita berikut ini. Kalian sudah bisa baca kan tentunya. Nah, Ibu akan beri beberapa waktu agar kalian bisa membaca dengan baik. Silahkan dibaca. Nah, Bu Guru ulangi ya, kita baca sama-sama. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring. Siti rajin belajar. Itu judulnya. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, di sini siapa yang kegiatan malam harinya seperti Siti? Angkat tangan. Angkat tangan. Jawab ya dan tidak ya. Bu Guru lupa. Nah, di sini siapa yang setiap harinya mengaji? Ya, apa tidak? Apakah kalian setelah mengaji juga belajar? Apakah setelah belajar atau ketika kalian tidak belajar tapi meneruskan mengaji sampai isya? Apakah setelah itu kalian sholat isya? Apakah kalian berjamaah di rumah? Apakah kalian sholat isya berjamaah di masjid? Nah, bagus sekali. Pastinya anak-anak pasti juga seperti Siti ya. Ketika setelah sholat maghrib kalian membaca Al-Quran. Ada yang disimak mungkin, ada yang secara mandiri mengaji sendiri. Dan juga pasti setelah mengaji, entah mengajinya sampai isya, mungkin setelah mengaji belajar membuka buku-bukunya sedikit untuk mengulang pelajaran yang telah
dipelajari bersama Bu Guru. Nah, semoga wabah ini segera selesai dan kita bisa kembali tatap muka di sekolah, di kelas. Amin. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga ibadahnya ya. Bisa diulang membacanya? Silahkan dibaca lagi, dipahami. Nah, apakah kamu juga rajin baca Al-Quran? Apakah kamu juga belajar seperti Siti pada malam hari? Ayo lanjutkan menyimak. Nah, ini dia, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan saat malam hari ya. Misalnya makan malam bersama keluarga. Saat makan malam, taatilah aturan di rumahmu. Nah, ini ada beberapa aturan ketika kalian makan ya. Yang pertama, membantu ibu menyiapkan makan malam. Dan yang kedua, berdoa sebelum makan malam. Yang ketiga, tidak bersuara saat makan ya. Jadi selalu dijelaskan itu ketika makan anak-anak biasanya tidak boleh biasanya itu kecap ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau makan itu harus dengan tenang, tidak cepat-cepat, dan apalagi tidak sambil bersuara ya. Nah, yang terakhir, berdoa setelah makan dan merapikan kembali meja makan. Nah, setelah makan, kalian juga wajib berdoa. Dan setelah itu, biasanya kalau sudah dirapikan kembali piring-piringnya, kalau bisa malah dicuci piringnya, lalu mejanya dibersihkan dari mungkin makanan-makanan yang jatuh ke meja. Nah, terus dilap, nah seperti itu ya. Jadi makan itu juga harus dengan aturan ya. Kalau tidak dengan aturan itu ayam yang makan, tapi kita sebagai manusia punya aturan dalam segala hal. Jadi patuhilah aturan itu ya. Nah, kenapa sih sebelum makan itu harus berdoa? Karena anak-anak kalau kalian tidak berdoa, nanti makanannya dimakan setan. Nah, begitu ya. Jadi makan, minum itu juga harus berdoa. Bu, kalau lupa tidak doa. Nah, ketika setelah ingat itu langsung berdoa. Bu, kalau ingatnya udah selesai makan, ya tidak apa-apa, berdoa setelah makan. Namanya juga lupa ya. Nah, ini dia tumbuhan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Nah, ini dia. Tentunya untuk semester lalu kalian sudah
belajar tentang bahan alam kan, ya kan? Yang daun kering, terus apa itu bunga kering, ranting kering, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita juga akan bahasnya lagi nih. Nah, tentunya dengan kerajinan yang berbeda ya. Nah, ini dia, ada banyak bahan alam di sekitar kita, misalnya bahan alam dari tumbuhan. Bahan alam dari tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, misalnya biji-bijian, daun kering, bunga, atau ranting kering. Bahan-bahan tersebut ditempel menggunakan lem. Ini ada kesalahan nulis ya, Bu Guru, maaf ya. Nah, jadi bahan-bahan alam itu banyak nih manfaatnya, bisa dijadikan bisa dijadikan sebuah kerajinan. Nah, kira-kira nih anak-anak, kalian pernah nggak lihat kerajinan dari bahan alam? Contohnya tisu dari mungkin dari ranting kering, tempat tisu dari ranting kering, atau mungkin vas bunga yang dihiasi bunga-bunga seperti itu. Pernah nggak lihat? Pernah ya? Jadi sekarang coba nih, ada tugas dari Bu Guru. Ini, ayo berkreasi. Buatlah tempat pensil dari kaleng bekas. Nah, kamu bisa menghiasnya dengan bahan alam seperti biji-bijian, daun kering, bunga, atau ranting kering. Pengumpulan paling lambat itu 2 minggu ke depan ya, yaitu hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020. Nah, kalian bisa membuat ini masih sangat lama waktunya ya. Jadi selain membuat kreasi, kalian juga sedang mengelola limbah ya, limbah kaleng bekas. Jadi dijadikan tempat pensil. Oke, bisa ya? Nanti dibimbing dengan orang tuamu. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.